Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Win Arifin. Saya anggota Bawaslu Provinsi Jambi, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran. Baik, pada materi kuliah 7 menit kita pada hari ini, kita akan membicarakan terkait dengan bagaimana cara pelaporan dugaan pelanggaran pilkada pada tahun 2020. Pelanggaran pilkada terbagi menjadi 4 jenis. Pertama, pelanggaran administrasi. Kedua, pelanggaran tindak pidana pemilihan. Yang ketiga, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Dan keempat adalah pelanggaran bentuk hukum lainnya. Pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap prosedur tata cara dalam penyelenggaraan tahapan pilkada. Nah, objek pada pelanggaran administrasi itu adalah penyelenggara teknis, KPU, dan jajaran di bawahnya. Bagaimana bentuk pelanggaran administrasi itu? Misal dalam proses pencocokan data, pemutahiran data pemilih, jika ada PPS atau PPDP yang tidak melaksanakan prosedur pencocokan dan penelitian data pemilih, maka dia diduga melanggar prosedur dari pencocokan data pemilihan. Contoh lain adalah dalam prosedur misalnya proses pencalonan. Nah, jika ada proses pencalonan, pemeriksaan kesehatan, kemudian verifikasi administrasi yang tidak dilaksanakan oleh KPU, maka itu adalah bentuk dari pelanggaran administratif. Nah, ketika pelanggaran administratif, Bawaslu itu dapat menerima laporan atau menemukan melalui pengawasan langsung, dan kemudian kami akan melaksanakan kajian. Outputnya adalah rekomendasi kepada KPU untuk perbaikan ataupun bentuk lainnya. Yang kedua adalah pelanggaran tindak pidana pemilihan. Tindak pidana ini adalah ketentuan-ketentuan aturan yang ada larangan dan sanksinya yang diatur oleh Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Jadi dalam Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, ada ketentuan pidana yang isinya adalah larangan dan sanksi, yang mana ketika ada subjek hukum yang melanggar, maka dapat dikenakan proses tindak pidana pemilihan. Nah, proses tindak pidana pemilihan, Bawaslu sudah membentuk sentra penegakan hukum terpadu bersama dengan kepolisian dan kejaksaan, baik sentra Gakumdu yang tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten kota. Nah, siapa yang berhak melaksanakannya itu hanya sentra Gakumdu, yang hanya sampai pada tingkat kabupaten kota, tidak masuk kepada kecamatan. Nah, prosesnya ketika ada laporan dan temuan, kami akan menyusun kajian awal. 1 kali 24 jam sejak laporan diterima, kami harus melaksanakan pembahasan tingkat pertama bersama dengan kepolisian dan kejaksaan. Jika diterima pembahasan tingkat pertama, maka kita registrasi. Kemudian kita akan melanjutkan pada proses pemeriksaan. Kalau di kepolisian masuk ke tahapan penyelidikan, kalau di Bawaslu melaksanakan proses klarifikasi selama 5 hari, 3 hari plus 2 hari, selama 5 hari. Setelah itu dilaksanakan pembahasan tahap 2. Pembahasan tahap 2 ini adalah untuk melihat unsur-unsur pidana sebuah tindakan, apakah dia memenuhi unsur atau tidak memenuhi unsur. Kalau dia memenuhi unsur berdasarkan kesepakatan dalam rapat Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan, maka kita akan masuk kepada tahapan penyidikan. Tahapan penyidikan ini dilaksanakan oleh pihak kepolisian yang dalam sentra Gakumdu selama 14 hari. Nah, laporan hasil penyidikan oleh pihak kepolisian dibahas di pembahasan tahap 3. Setiap pembahasan itu diikutkan oleh unsur dari Bawaslu, unsur dari kepolisian, dan unsur dari kejaksaan. Nah, pembahasan tahap 3 ini itu jika memenuhi unsur
untuk masuk ke dalam proses penuntutan, maka kemudian diserahkan kepada kejaksaan. Kejaksaan punya waktu selama 5 hari untuk menyusun rencana penuntutan, dokumen penuntutan, kemudian dilimpahkan kepada pengadilan negeri. Jadi ini prosesnya relatif sebenarnya tidak panjang kalau kita melihat pidana umum lainnya di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kurang lebih 1 bulan prosesnya sudah dapat diproses di pengadilan negeri. Nah, ketiga adalah bentuk pelanggaran yang ketiga adalah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Kode etik penyelenggara pemilu ini diatur melalui peraturan DKPP yang mengatur kode etik perilaku dari penyelenggara pemilu. Siapa itu penyelenggara pemilu? KPU beserta jajaran di bawahnya, Bawaslu beserta jajaran di bawahnya. Nah, ketika ada laporan dan temuan, kami akan memprosesnya, kemudian kami akan meneruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Jakarta. Untuk level kabupaten kota dan provinsi, baik KPU maupun Bawaslu, kita akan meneruskan kepada DKPP. Tapi untuk yang level badan ad hoc, tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, dan tingkat TPS, maka diserahkan kepada instansi yang masing-masing. Misal, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara yang berada di bawah KPU, maka itu diserahkan kepada KPU kabupaten untuk memproses dugaan pelanggaran etik. Demikian juga di Bawaslu, Panwas kecamatan dan Panwas kelurahan dan desa itu kami proses melalui Bawaslu kabupaten kota. Nah, sanksinya ini mulai dari sanksi ringan, sedang, hingga pemberhentian tetap sebagai penyelenggara pemilu. Selanjutnya adalah yang keempat, bentuk jenis pelanggaran yang keempat adalah hukum lainnya. Nah, biasanya ini kaitannya dengan netralitas ASN. Netralitas ASN itu diatur dalam Undang-Undang ASN, peraturan pemerintah yang mengatur tentang kode etik ASN, dan disiplin ASN. Nah, berdasarkan undang-undang lainnya ini, undang-undang di luar undang-undang pilkada, Bawaslu bersama KASN, Komite ASN, sudah membuat perjanjian kerjasama dalam proses melakukan penindakan terhadap netralitas ASN dalam pelaksanaan pilkada. Nah, jika ada laporan maupun temuan, kami akan proses melalui pemeriksaan, kemudian penyusunan kajian, dan akan kami teruskan kepada Komite ASN di Jakarta. Nah, setelah itu Komite ASN akan melakukan proses kajian juga, dan kemudian menerbitkan rekomendasi kepada pejabat pembina kepegawaian, apakah dia melanggar, sedang, ringan, atau berat. Nah, sejauh ini kita sudah beberapa kabupaten melakukan proses penanganan pelanggaran netralitas ASN, dan sudah kita teruskan kepada KSN dan sudah dikeluarkan rekomendasi oleh KSN. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, banyak pertanyaan yang masuk ke saya. Bagaimana cara melapor jika ada dugaan pelanggaran terhadap 4 jenis pelanggaran tadi? Siapa yang boleh melapor? Bagaimana cara melapornya? Apa yang perlu dibawa atau syarat-syarat sebagai pelapor? Nah, masyarakat, orang yang boleh melapor ada 3 unsur. Pertama adalah warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih dan bertempat berdomisili di suatu daerah pemilihan. Nah, kalau kita melaksanakan pemilihan gubernur, maka yang berhak melapor itu adalah masyarakat Kota Jambi. Saya ulangi, masyarakat yang berdomisili di dalam Provinsi Jambi dan dia memiliki KTP Provinsi Jambi dan dia sudah berumur 17 tahun ke atas. Yang kedua yang boleh melapor adalah pemantau pemilihan. Pemantau pemilihan ini biasanya adalah lembaga yang sudah diakreditasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Yang ketiga yang berhak melapor adalah peserta pemilihan. Siapa itu? Pasangan calon. Jadi peserta pemilihan itu adalah pasangan calon. Jadi ada 3 yang berhak melapor. Pertama adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Provinsi Jambi, yang kedua adalah pemantau pemilihan, dan yang ketiga adalah peserta pemilihan atau pasangan calon. Nah, bagaimana cara melapor? Cara melapor ada 2 jalur, ada 2 jenis cara melapor. Pertama adalah secara langsung. Secara langsung ini adalah dengan mendatangi kantor Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, panitia pengawas kecamatan, dan panitia
pengawas di tingkatan desa dan kelurahan. Jadi silakan bagi masyarakat yang hendak melapor dugaan pelanggaran mendatangi kantor-kantor lembaga pengawasan di setiap tingkatan. Nah, apa yang perlu dibawa dan apa syaratnya? Syaratnya yang wajib secara formil adalah tidak boleh melebihi 7 hari sejak diketahuinya dugaan pelanggaran tersebut. Saya ulangi, syarat formil yang harus terpenuhi adalah tidak boleh melebihi 7 hari sejak dugaan pelanggaran tersebut diketahui. Nah, jadi silakan datang kepada kantor lembaga pengawasan, kemudian menyerahkan fotokopi KTP elektronik dan memperlihatkan yang asli, kemudian membuat form laporan yang akan dipandu langsung oleh petugas yang menerima laporan. Syarat formilnya, dia tidak boleh lebih dari 7 hari sejak diketahui, kemudian dia pelapor harus langsung yang hadir, kemudian membuat dokumen laporan dan ada KTP elektronik. Syarat material dalam pelaporan bahwa si pelapor harus mampu menguraikan peristiwa dugaan pelanggaran, kemudian tempat, tanggal, waktu itu harus diketahui, kemudian menyerahkan bukti, minimal 2 alat bukti dan saksi. Jadi bukti ini bisa berupa foto, bisa berupa video, atau dokumen-dokumen tertulis dan sebagainya. Nah, ini silakan diserahkan kepada kantor kami di tingkatan provinsi, kabupaten, kecamatan, ataupun kelurahan desa. Nah, setelah melaporkan kepada kantor Bawaslu, jika laporan itu dinilai lengkap, maka kami akan mengeluarkan tanda terima laporan. Jika laporan itu tidak lengkap, dinilai tidak lengkap, maka kami akan mengembalikan dan diminta kepada pelapor untuk menyerahkan kelengkapan dokumen laporan, jangan sampai melewati 7 hari sejak diketahui. Jadi ini merupakan syarat dan pelayanan bagi kami di Bawaslu. Nah, jika laporannya lengkap, Bawaslu dalam waktu 2 hari membuat kajian awal, dan ketika kajian awal itu memutuskan atau menyimpulkan ini memenuhi syarat formil dan material terhadap suatu dugaan pelanggaran, maka segera akan dilakukan registrasi laporan. Nah, registrasi laporan ini dimulailah proses penanganan pelanggaran. Apa itu? Kami akan memanggil pelapor, memanggil terlapor, kemudian kami akan mencari pihak-pihak terkait, atau mungkin dibutuhkan ahli yang mampu menjelaskan terhadap dugaan peristiwaan pelanggaran. Jadi selama 5 hari kami akan melaksanakan proses penanganan pelanggaran. Setelah itu disimpulkan apakah pelanggaran ini dapat diputuskan melalui rekomendasi jika administrasi, dan jika dia etik diteruskan kepada DKPP, jika dia netralitas ASN maka diteruskan kepada komite ASN. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, melapor itu sangat mudah sehingga tidak memberatkan. Syarat formil maupun syarat material itu jika diketahui sebuah peristiwa itu akan sangat mudah untuk dilaporkan. Jadi tidak memberatkan laporan itu. Nah, kemudian bagaimana jika masyarakat mengetahui dugaan pelanggaran tetapi tidak memiliki bukti? Artinya kalau dia mau membuat laporan kepada Bawaslu tapi tidak memiliki bukti. Nah, serahkan informasi itu, silakan sampaikan informasi itu kepada Bawaslu di semua tingkatan, baik itu informasi secara lisan maupun secara tertulis. Nanti dari pihak Bawaslu akan menetapkan itu sebagai informasi awal untuk kami tindak lanjuti dalam bentuk penelusuran atau investigasi. Nah, kalau nanti hasil penelusuran dan investigasi itu sudah cukup bukti, maka segera kita naikkan statusnya menjadi temuan untuk kita proses penanganan pelanggaran. Nah, laporan dapat diserahkan kepada kantor Bawaslu secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara tidak langsung ini menggunakan media internet, apalagi di tengah kondisi pandemi COVID. Menghindari pertemuan, itu dapat masyarakat menyampaikan ke Bawaslu melalui media internet. Nah, linknya sudah kami
siapkan di website ataupun di media sosial. Silakan dilihat linknya, link dari laporan. Nanti masyarakat dapat mengupload dokumen laporan, dokumen bukti, dan dokumen lain-lainnya yang dibutuhkan dalam sebuah syarat formil maupun material sebuah laporan. Jadi sudah sangat mudah, bisa melapor secara langsung kepada kantor Bawaslu maupun melapor secara online. Kalau tidak memiliki dokumen bukti, informasinya ada, maka sampaikan informasi itu kepada Bawaslu untuk kami tindak lanjuti dalam bentuk penelusuran ataupun investigasi. Bapak Ibu sekalian, masyarakat Jambi yang melihat menonton dari tayangan ini, kami dari Bawaslu menyarankan di tengah kondisi pandemi COVID ini untuk sama-sama kita menjaga dan menaati komitmen protokol kesehatan. Nah, Bawaslu sendiri ketika ada tahapan pilkada yang itu dirasa tidak memenuhi protokol kesehatan, akan menjadikan ini temuan, akan menjadikan ini sebuah dugaan pelanggaran yang nanti akan kita lakukan proses penanggalan pelanggaran. Apa itu protokol kesehatan? Sederhananya ada 3. Pertama, gunakan masker. Yang keempat adalah gunakan social distancing atau menjaga jarak. Yang ketiga adalah menghindari sentuhan fisik. Saya ulangi, pertama menggunakan masker dan hand sanitizer. Yang kedua adalah menjaga jarak antara individu masyarakat. Dan yang ketiga adalah menghindari kontak fisik. Nah, dalam tahapan pencalonan, tahapan kampanye, baik itu tim kampanye maupun masyarakat yang terlibat secara aktif dalam proses tahapan penyelenggaraan pilkada, kami mohon untuk dan menghimbau agar menaati protokol kesehatan. Ketika ada ketidaktaatan, baik itu oleh tim kampanye maupun masyarakat, maka kami tidak segan-segan untuk melakukan proses penanganan pelanggaran, yaitu penanganan administratif. Mari kita jaga sama-sama demokrasi kita agar berjalan secara baik, jujur dan adil, dan menghasilkan pemimpin yang baik untuk Provinsi Jambi dan kabupaten kota yang melaksanakan pilkada. Tapi hal yang lebih penting adalah menjaga kesehatan masyarakat di tengah pandemi COVID. Pilkada di tengah pandemi COVID sangat berat, sangat ribet karena harus menjaga protokol kesehatan, tapi ini sudah menjadi keputusan kita bersama, pemerintah, baik Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI, tentu memiliki, tentu ini ada resikonya dan kita harus menjaga ini. Mungkin itu dari saya sebagai koordinator divisi penanganan pelanggaran. Sekali lagi harapan kami dari Bawaslu, mari kita jaga pilkada ini agar berjalan secara jujur dan adil. Jika ada dugaan pelanggaran, mohon partisipasi masyarakat untuk melaporkan kepada lembaga pengawas pemilu, baik di tingkatan provinsi, kabupaten kota, kecamatan, maupun desa kelurahan. Jika ada informasi awal, belum ada bukti, sampaikan informasi awal itu juga kepada kami. Terakhir, mohon kita sama-sama menjaga protokol kesehatan. Pilkada berjalan, masyarakat sehat. Demikian dari saya, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.